Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya amati sejak tahun 2000-an sampai saat ini, para pelaku bisnis berbasis jaringan, baik itu MLM ataupun yang lainnya, umumnya masih melakukan cara-cara yang relatif sama dalam membangun bisnisnya, khususnya dalam membangun jaringan. Memperkenalkan kehebatan, legalitas, dan bonafiditas perusahaannya, kehebatan produknya, kehebatan sistem pembagian keuntungan atau bonusnya, dan yang tidak akan tertinggal adalah membeberkan atau mempamerkan bukti orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan bonus besar, mobil mewah, rumah mewah, dan hal-hal hedonisme lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah itu yang disebut dengan sebagai strategi membangun jaringan? Apakah hanya keterampilan seperti itu yang harus dimiliki oleh setiap orang, di mana setiap orang menjadikan materi sebagai alat utama untuk membius, dalam tanda petik, para calon mitra bisnisnya agar mau bergabung? Untuk takaran tertentu, cara tersebut mungkin saja tidak terlalu salah, karena memang umumnya manusia akan termotivasi dengan iming-iming kebendaan. Tetapi, kalau cara tersebut dijadikan satu-satunya cara untuk bisa membangun jaringan, maka disadari ataupun tidak disadari, kita akan membangun komunitas yang mengkultuskan sesuatu yang tidak semestinya. Kultus kepada perusahaan dengan membangun keyakinan bahwa dia bakal langgeng, kultus kepada sistem, kultus kepada leader yang memang secara finansial sudah berhasil. Materialisme akan menggiring orang kepada hedonisme, di mana orang akan mengukur kesuksesan dan kebahagiaan atas dasar kebendaan, lupa bahwa kita sedang hidup di alam relatif yang ada awal dan ada akhirnya. Hedonisme akan menggiring orang ke paham sekularisme, lupa bahwa bumi ini hanya merupakan jembatan dan tempat ujian agar kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang nanti. Membangun jaringan memang merupakan sebuah keniscayaan, bahkan sebuah keharusan agar kita bisa saling mengingatkan dan mempengaruhi serta menebarkan cara-cara berpikir yang baik dan benar. Sungguh cara berpikir yang salah kalau kita membangun sebuah bisnis tetapi ingin terlepas dari resiko. Sungguh cara berpikir yang keliru kalau kita menganggap bahwa resiko itu adalah sesuatu yang jelek dan harus dihindari. Resiko itu harus ada dan kita harus mencari cara untuk meminimalisirnya. Membangun jaringan, membangun komunitas yang di dalamnya terjadi gotong royong adalah salah satu cara untuk meminimalisir resiko. Tetapi kalau cara membangun jaringannya kurang tepat, maka membangun jaringan itu bisa menjadi resiko tambahan. Pergi dari satu teman ke teman yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu gedung ke gedung yang lain, dengan tujuan hanya untuk membius orang dan meyakinkan orang lain dengan iming-iming kebendaan, jangan lagi dijadikan sebagai keterampilan primer yang harus dimiliki oleh setiap orang yang sedang membangun jaringan. Karena cara itu hanya akan menjadi bahan tertawaan orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual. Sudah saatnya setiap orang belajar memiliki strategi membangun jaringan dengan cara yang mudah dan murah. Saya membangun jaringan menggunakan Telegram, saya pelajari segala fasilitas yang ada di dalam Telegram, saya membuat sebuah Telegram bot atau robot untuk membangun jaringan, saya sebarkan link dari Telegram bot ini hanya kepada beberapa orang saja, dan sekarang jumlah orang yang ada di dalam Telegram bot ini sudah mencapai lebih dari 75.000 orang dalam kurun waktu 3 bulan saja. Dan ini insya Allah akan terus bertambah. Berangkat dari orang yang tidak saya kenal sama sekali, dan mereka pun tidak mengenal saya. Tidak harus mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya yang berarti, dan yang paling penting, saya tidak mengandalkan iming-iming kebendaan apapun untuk menampung orang sebanyak ini. Lapangan sepak bola terbesar di dunia saat ini adalah Rungrado Mayday yang ada di Korea Utara. Bisa menampung sampai 150.000 orang.
Kalau saya harus mengumpulkan orang sebanyak lebih dari 70.000 orang di darat, maka saya harus menyewa tempat setengahnya dari lapangan sepak bola tersebut. Berapa biaya dan energi yang harus dikeluarkan, dan berapa lama orang kuat bertahan diam di sana. Telegram bot ini bisa menampung jumlah orang tidak terbatas, dan orang diam di dalam Telegram bot ini bisa berbulan-bulan. Dan tentu saja saya tidak harus keluar biaya yang berarti untuk memiliki wadah seperti ini. Kalau setiap orang sudah memiliki strategi dan media untuk membangun jaringan dan memiliki konsep agar dalam jaringan tersebut bisa terjadi gotong royong, maka setiap orang bisa membangun bisnis apapun tanpa harus keluar modal yang berarti. Tidak dibutuhkan uang jutaan, apalagi sampai puluhan juta rupiah. Inilah salah satu cara untuk meminimalisir resiko. Cara dan strategi seperti inilah yang semestinya Anda kuasai dan Anda sebarkan. Bangunlah jaringan dengan dasar kesadaran karena Anda punya cara, alat, dan strategi untuk membangun jaringan. Bukan hanya karena Anda bisa membuat orang tidak sadar dan membius mereka dengan iming-iming kebendaan. Cara seperti ini akan sangat beresiko untuk jangka panjang. Jika Anda belum bisa tetapi ingin belajar, di bagian deskripsi video ini sudah saya siapkan link Telegram agar Anda memiliki informasi yang lebih lengkap tentang belajar membangun jaringan dengan cara yang mudah, murah, dan efisien ini. Silakan Anda bergabung melalui link tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.